Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Tafsir Al-Jami' li Ahkam Al-Quran karya Al-Qurtubi 671 Hijriah. Yang pertama itu ada biografi Imam Al-Qurtubi. Nama lengkap dan kelahiran Imam Al-Qurtubi. Penulis tafsir Al-Qurtubi bernama Abu Abdullah ibnu Ahmad ibnu Abu Bakar ibnu Farh Al-Ansari dan Al-Khazraji Al-Qurtubi Al-Maliki. Beliau wafat yaitu pada tahun 671 Hijriah di kota Maniyah, Ibnu Hasib, Andalusia. Karir intelektual Imam Al-Qurtubi dalam mencari ilmu ia jalani dengan serius di bawah bimbingan ulama ternama pada saat itu. Di antaranya adalah Syekh Abu Al-Abbas Ibnu Umar Al-Qurtubi dan Abu Ali Al-Hasan Ibnu Muhammad Al-Bakri. Karya-karya Al-Qurtubi ada beberapa banyak karya Al-Qurtubi, yaitu ada Al-Jami' Al-Ahkam li Ahkam Al-Quran, ada Al-Asna fi Syarh Asma Allah Al-Husna, kitab Al-Tazkirah bi Umar Al-Akhirah, dan lain sebagainya. Seputar nama kitab tafsir Al-Jami' li Ahkam Al-Quran, kitab tafsir ini sering disebut dengan tafsir Al-Qurtubi. Hal ini dapat dipahami karena tafsir ini adalah karya seorang yang mempunyai nisbah nama Al-Qurtubi, atau bisa juga karena dalam halaman sampul kitabnya sendiri tertulis judul Tafsir Al-Qurtubi, Tafsir Al-Jami' li Ahkam Al-Quran. Jadi, tidak sepenuhnya salah apabila seseorang menyebutkan tafsir ini adalah tafsir Al-Qurtubi, bila yang dimaksud adalah tafsir karya Al-Qurtubi tersebut. Judul lengkap tafsir ini yaitu Tafsir Al-Jami' li Ahkam Al-Quran wa Al-Mubayyin lima tadammana min Al-Sunnah wa Al-Furqan, yang berarti kitab ini berisi kumpulan hukum dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang B ada mengenal tafsir Al-Quran dan sistematika penulisannya. Kitab tafsir ini merupakan salah satu kitab tafsir yang sangat fenomenal karena merupakan kitab tafsir yang paling lengkap membahas fikih di eranya. Sebelum memasuki penafsiran terhadap ayat Al-Quran, Al-Qurtubi memenuhi dengan mukadimah atau pengantar pembahasan. Dalam mukadimahnya ini, beliau memberi ulasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan cara interaksi dengan Al-Quran dan beberapa bab yang terkait dengan ulum Al-Quran. Di antaranya yang pertama ada keistimewaan dan keutamaan Al-Quran, anjuran-anjuran di dalamnya, keutamaan orang yang belajar, membaca, mendengar, dan mengamalkannya. Yang kedua, tata cara membaca Al-Quran, anjuran untuk mengajarkannya, dan peringatan untuk menjauhi sifat riya. Yang ketiga ada etika membawa Al-Quran dan hal-hal yang harus dilakukan untuk menghormati Al-Quran. Yang keempat ada pembahasan tentang 7 huruf, sejarah pengumpulan Al-Quran, tertib susunan surat dan ayat-ayatnya, dan hal-hal yang berkaitan dengan ulum Al-Quran tersebut. Setelah ia memberikan mukadimah, Al-Qurtubi memulai penafsiran ayat Al-Quran sesuai dengan tertib surat dan ayat dalam mushaf. Secara umum, beliau menafsirkan Al-Quran dengan menampilkan satu ayat atau lebih dalam surat pembahasan sesuai dengan urutan mushaf, yaitu dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Adapun gambaran umum dan langkah-langkah penafsiran Al-Qurtubi adalah: yang pertama, menyebutkan keutamaan atau keistimewaan surah Al-Quran yang dibahasnya. Yang kedua, menyebutkan sebab turunnya ayat-ayat yang disinyalir ada sebab nuzulnya. Yang selanjutnya menyebutkan ayat-ayat lain yang berkaitan dan hadis-hadis Nabi dengan menyebut sumbernya dengan dalil. Yang selanjutnya memberikan kupasan dari segi bahasa.
Selanjutnya mengutip pendapat ulama dengan menyebut sumbernya sebagai alat untuk menjelaskan hukum-hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan. Yang terakhir yaitu mendiskusikan pendapat ulama dengan argumentasi masing-masing. Setelah itu melakukan tarjih atau kompromi dengan mengambil pendapat yang dianggap paling benar. Yang C yaitu metodologi, karakteristik, dan corak tafsir Al-Qurtubi. Yang pertama itu sumber penafsiran. Dilihat dari sumber penafsirannya, Al-Qurtubi banyak menyebutkan ayat-ayat lain dan hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan penafsiran ayat yang dibahasnya. Di samping itu juga, beliau banyak memberi kupasan dari segi bahasa dengan menggunakan syair-syair Arab sebagai rujukan kajiannya. Di sini dapat disimpulkan bahwa metode penafsiran Al-Qurtubi dilihat dari sumbernya masuk kategori tafsir bi al-iktironi, sebuah metode penafsiran yang menggabung antara penafsiran bi al-ma'thur dan bi al-ro'yi. Yang kedua, cara penjelasan Imam Al-Qurtubi. Al-Qurtubi dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran banyak menyebutkan ayat-ayat lain dan hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan penafsiran ayat yang dibahasnya. Selain itu juga ia banyak melakukan penafsiran dengan pendapat para sahabat, tabi'in, dan tokoh-tokoh tafsir. Setelah itu ia kompromikan pendapat-pendapat tersebut dan mengambil pendapat-pendapat yang kuat sesuai dengan dalilnya. Metode Al-Qurtubi ditinjau dari penjelasannya adalah metode muqarrin. Yang ketiga, keluasan penjelasan. Dari banyaknya melakukan kutipan pendapat para ulama, baik dari aspek bahasa, fikih, dan banyaknya dalil-dalil yang digunakan oleh Al-Qurtubi, serta melakukan studi perbandingan antara pendapat tersebut, maka menjadi jelas bahwa metode Al-Qurtubi dilihat dari keluasan penjelasannya adalah metode tafsir tafsili. Yang keempat itu sasaran dan tertib ayat yang ditafsirkan. Al-Qurtubi memulai kitab tafsirnya dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Dengan demikian, ia memakai sistematika mushafi atau tahlili, yaitu menafsirkan Al-Quran sesuai dengan urutan ayat dan surat yang terdapat dalam mushaf. Yang kelima itu corak penafsiran atau ittijah al-tafsir. Bila dicermati, Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya ini lebih banyak mendiskusikan persoalan-persoalan fikih daripada persoalan-persoalan lain. Beliau memberikan ruang ulasan yang kuat dalam masalah fikih. Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa tafsir karya Al-Qurtubi ini bercorak fikih, karena dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran lebih banyak dikaitkan dengan persoalan-persoalan fikih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu Fitri Ramadhani, yaitu selanjutnya di kitab-kitab rujukan Imam Al-Qurtubi, yaitu Al-Muharrar Al-Wajiz, Al-Muqad wa Al-Uyun, Tafsir Abi Laid Al-Samarqandi, Tafsir Al-Baghawi, Al-Wasid, Asbab An-Nuzul, Ma'ani Al-Quran, dan Al-Qabas Sarah Al-Muwatta, Al-Tamhid, Al-Istirkar, dan Al-Durar Al-Ihtisar, Al-Siyar, Ahkam Al-Quran, Majlis Al-Quran, Al-Mufhim, Al-Mudawanah, Fi Aqwal Malik, Al-Ma'unah, Al-Burhan, dan kitab-kitab hadis. Yang selanjutnya yaitu cara penulisan versi Al-Qurtubi. Yang pertama, mengutip langsung dari pengarang kitab yang ia kutip pendapatnya. Yang kedua, melakukan penukilan dengan tidak langsung, yaitu dengan cara mengutip dari kitab lain yang tidak dikarang oleh pemiliknya, oleh pemilik pendapat yang dikutipnya, seperti mengutip pendapat Al-Tabari. Yang ketiga yaitu dalam melakukan pengutipan terkadang redaksi kalimatnya dirubah. Poin selanjutnya F, kelebihan dan kekurangan tafsir Al-Qurtubi. Kelebihannya yaitu memuat hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran
dengan penjelasan yang luas. Yang kedua, tidak mengabaikan bahasa Arab, syair dan sastra Arab. Adapun kekurangannya yaitu adanya jumlah kisah Israiliyat yang dipaparkan oleh Al-Qurtubi ketika menjelaskan sebagian ayat. Contohnya kisah Nabi Daud yang merencanakan pembunuhan terhadap tentara peperangannya. Jadi kisah tersebut dipandang tidak benar karena sangat jelas bertentangan dengan konsensus ulama muslim dan tidak mungkin seorang nabi dan rasul itu berencana untuk berbuat dosa sedangkan mereka itu terjaga dari dosa besar dan dosa kecil. Yang poin selanjutnya yaitu komentar para ulama. Komentar para ulama adapun yang pertama yaitu Imam Az-Zahabi pernah berkata bahwa Al-Qurtubi telah mengarang sebuah kitab tafsir yang sangat spektakuler. Yang kedua, Ibnu Farhun berkata bahwa tafsir karya Imam Al-Qurtubi yaitu tafsir yang bagus dan paling banyak manfaatnya, membuang kisah dan sejarah diganti dengan hukum dan istinbat dalil. Mungkin hanya sekian yang dapat kami jelaskan. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.